Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah channel. Coba. Untuk kali ini Dimas Diajeng kita akan mengadakan perjalanan Karanganyar Solo. Ya, Karanganyar Solo. Melihat kondisi jalan sekarang banyak yang ditutup di Mas Diajeng ya, sehingga nih lewatnya jalur pinggir kota, tidak bisa di tengah kota karena ini PPKM. PPKM itu singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kita semua nggak bisa di Mas Diajeng sekarang untuk melewati jalur tengah kota, nggak boleh ya, karena PPKM itu di seluruh Indonesia ya, jadi bukan hanya di Kabupaten Karanganyar tapi seluruh Indonesia. Nah, PPKM itu karena kita mencari jalan alternatif di pinggiran kota, jadi kita muter-muter nih di Mas Diajeng, muter-muter. Nah, biasanya kan langsung gitu, jadi dari Karanganyar ke Solo itu langsung gitu, cepat gitu. Nah, sekarang muter-muter. Jadi PPKM itu juga bisa berarti perjalanan pasti keliling muter-muter. Nah, jadi bisa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat juga bisa berarti perjalanan pasti keliling muter-muter. Nah, seperti ini. Nah, ini lewat nanti pabrik gula Tasikmadu. Nah, biasanya ini kan perempatan ya di Mas Diajeng, biasanya lurus ke kiri dari sana, dari arah kanan langsung ke kiri. Nah, sekarang nggak bisa, ditutup ya, yang sebelah kanan tutup. Jadi kita melewati sini jalur yang tidak ditutup. Habis gimana ya di Mas Diajeng? Jalan ditutup, tapi kerja nggak ditutup, harus masuk. Nah, makanya kita harus pandai-pandai mencari jalan alternatif untuk menuju ke Samsat Solo. Ya, kita sekarang pulang, tapi melewati pabrik gula Tasikmadu. Kalau yang di Karanganyar itu Tasikmadu, tapi kalau yang di sebelah barat itu Colomadu. Nah, ini pabrik gula, sebentar lagi nanti kurang berapa meter. Jalannya lengang seperti ini di Mas Diajeng, biasanya padat ya. Jadi diharapkan semua orang di saat pandemi ini diam di rumah ya, WFH, work from home ya. Tapi karena di Samsat itu pelayanan, jadi tetap buka, tetap melayani orang-orang yang ingin membayar STNK. Nah, ini di Mas Diajeng perjalanannya ya, sedikit merepotkan tapi nggak apalah, seperti dianggap tur saja ya di Mas Diajeng. Karena kita di saat pandemi ini nggak boleh stres ya, nggak boleh stres, nggak boleh emosi ya. Karena kalau stres, emosi itu bisa menurunkan imun. Nah, padahal di saat pandemi ini kita harus meningkatkan imun. Nah, ini Tasikmadu di Mas Diajeng, ini udah sampai nih pabriknya nih. Tasikmadu ya, pabrik gula pasir itu di Mas Diajeng ya. Gula itu dari tebu sawah itu. Nah, kemudian digiling, diambil airnya, kemudian dikristalkan. Terus ya lihat tadi ya. Nah, ini sebelah kanan nih ada Tasikmadu ini. Tapi untuk perjalanan ke Solo lewatnya sini. Nah,
jalur tikus. Nah, istilahnya jalur tikus itu kalau ada di rumah itu kan mesti melubangi gitu kan. Nah, jadi dia mencari jalan yang aman bagi dia, bagi tikus itu sendiri. Nah, ini juga seperti jalur tikus, jadi nerobos gitu ya, gang-gang kecil gitu. Habis kalau nggak gitu nggak sampai di Mas Yajeng ya, karena ditutup PPKM ya, supaya bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ya. Kita semua prihatin di Mas Yajeng karena COVID ini belum berakhir, padahal sudah sekitar 2 tahun ya di Mas Yajeng. Makanya kita semua harus berdoa, harus minta pertolongan Tuhan sehingga kondisi suatu negara atau dunia lah itu bisa membaik lagi. Kemudian perputaran ekonomi juga membaik lagi, karena ini banyak karyawan yang PHK, kemudian dirumahkan, juga mungkin tidak masuk tapi tidak dibayar. Nah, seperti itu ya. Bagi yang sakit, bagi yang terpapar virus corona segera sembuh ya, segera beraktivitas kembali, harus melakukan isolasi mandiri, isoman ya. Selalu protokol kesehatan. Bagi yang masih sehat, belum terpapar, jangan sembrono ya, jangan istilah bahasa Jawanya sakar pedewi, sekehendak hati ya, nggak boleh ya. Bagi yang belum terpapar itu harus selalu jaga diri walaupun sudah divaksin ya. Jangan seperti artis yang ditayangkan di TV itu terus foto-foto selfie nggak pakai masker. Nah, akhirnya mendapat teguran ya. Jadi kita tetap harus protokol kesehatan itu harus dilakukan dengan baik agar kita bisa tidak terpapar virus corona ya. Kita nggak tahu di Mas Yajeng virus corona itu sampai kapan, kita nggak tahu ya. Jadi makanya harus siap ya. Jadi istilahnya gini di Mas Yajeng, adanya virus corona ini kita nggak boleh takut ya. Istilahnya takut itu takut ngapa-ngapain, takut kemana, nggak boleh ya. Kita harus berani, malah justru menganggap bahwa virus corona itu suatu teman. Nah, kalau teman itu kan tidak menciderai tapi kalau dianggap lawan, nah dia memusuhi kita. Virus corona itu dianggap teman sehingga kita selalu bergaul dalam setiap hari itu, selalu bergaul ya. Tapi ada tapinya, kita harus jaga jarak seperti yang diterapkan oleh pemerintah, taati protokol kesehatan 6M di Mas Yajeng. Yang dulu pertamanya itu 3M, tapi sekarang itu sudah 6M. M pertama itu adalah memakai masker. Nah, pakai masker juga harus benar di Mas Yajeng. Banyak orang yang pakai masker itu di bawah hidung. Nah, itu percuma ya. Jadi pakai masker itu harus menutup seluruh hidungnya ya, dan mulutnya. Jadi jangan asal-asalan ya. Nah, nanti bisa juga kena terpapar virus corona ya. Dan juga harus selalu ganti. Kalau aturannya setiap 4 jam di Mas Yajeng, 4 jam harus ganti. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan juga harus benar. Mencuci tangan itu pakai sabun dan air yang mengalir.
selama 20 detik. Jadi jangan hanya asal cuci udah selesai gitu, enggak. Jadi harus benar, karena kalau nggak benar virusnya juga masih ada di tangan. Nah, nanti kita makan, kita pegang-pegang mulut, hidung, nah itu masuk ya. Itu adalah yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan airnya harus bersih di Mas Diajeng ya, jangan yang kotor. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan. Nah, jadi kalau misalnya di Mas Diajeng sedang beli makanan, terus di dalam warung itu kemeruyuk itu apa ya? Kemeruyuk itu banyak pembeli. Nah, dalam bahasanya, bahasa Jawanya kemeruyuk, itu jangan ikut-ikutan masuk dulu. Ya, tapi ngantri, kalau sudah longgar baru masuk. Itu namanya menjaga jarak ya. Juga di area manapun sama, di pasar, di mall, di toko gitu ya, sama. Jadi menjaga jarak, menjaga kerumunan. Kemudian yang keempat, menjaga jarak ya. Nah, kalau di Mas Diajeng di dalam kerumunan itu, kalau misalnya terpaksa harus di situ, misalnya seperti antri obat ya, itu kan harus ya beli gitu ya. Nah, itu jaga jarak ya, dengan di depannya itu harus paling enggak 1,5 ya. Nah, tapi kalau berhadapan lebih jauh lagi, harusnya 2 meter kalau berhadapan. Nah, itu harus dipersiapkan di Mas Diajeng. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam kerumunan itu terus nggak jaga jarak, deket-deketan, dempet-dempetan, nah, seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah mengurangi mobilitas ya. Ini sebenarnya juga nggak pergi-pergi di Mas Diajeng karena kerja, harus kan, berarti nanti kalau nggak masuk kena tindakan. Makanya ini masuk, tapi karena jalan ditutup yang di tengah kota, makanya kita cari jalan alternatif, jalur tikus tadi. Nah, seperti ini. Kemudian yang keenam adalah siap divaksin ya. Vaksin itu 2 kali di Mas Diajeng, jadi harus melakukan semua, jangan hanya 1 sudah divaksin. Nah, setelah divaksin itu jangan terus perlinte gitu istilahnya, aku udah divaksin kok, udah nggak mungkin corona. Tetap di Mas Diajeng, tetap vaksin itu bukan anti kebal corona, vaksin itu hanya pencegahan. Nah, itu harus 2 kali. Selisih waktunya itu 28 hari, hampir 1 bulan. Jadi kalau sudah 28 hari datang lagi ke tempat vaksinasi, akan divaksin yang kedua. Vaksin itu nggak sakit di Mas Diajeng, nggak sakit kok. Di lengan kiri nggak sakit, makanya jangan takut untuk divaksin. Dan vaksin itu tidak berbayar, gratis. Itu adalah tindakan negara yang melindungi rakyatnya. Dan kalau di area kami, di area Solo itu banyak sekali vaksin itu. Maksudnya tempat vaksin itu banyak ya. Dan prosedurnya simpel sekali di Mas Diajeng, cuman membawa KTP dan fotokopinya. Jadi nggak usah online gitu, nggak datang, kemudian membawa fotokopi KTP dan KTP asli. Nah, biasanya ada kayak minibus gitu, minibus ya. Kalau di Solo itu di Ngarsopuro ada, di depan TATV ada, kemudian di Sabang ada.
kemudian di Balai Kota, Pemda ada, ya, banyak sekali dan sering. Jadi makanya jangan sampai terlewatkan. Nah, waktu dulu itu didahulukan yang lansia dulu, yang umur 60 gitu dulu, ya. Tapi terus berangsur-angsur hari berjalan itu semakin turun, umur 50 ke atas. Bahkan sekarang itu sudah remaja pun sudah masuk daftar, tapi jadwalnya harus melihat dulu di mana gitu. Jadi nggak semua outlet yang melayani vaksin itu bisa semua umur. Nah, waktu dulu saya vaksin itu umur 50 ke atas. Nah, kebetulan antriannya kan banyak di Mas Diajeng, jadi saya kehabisan. Yang namanya keberuntungan itu munculnya seperti apa? Ternyata ada anak yang umur 20, sekitar 20-an lah, 20 itu sudah dapat nomor antrian, anaknya 2 gitu ya, cowok-cowok gitu, 2 sudah dapat nomor antrian nomor 27 dan 28. Nah, pas saya datang kehabisan nomor, anak itu justru menawarkan untuk dikasihkan ke kami. Nah, jadi kami mendapat antrian nomor 27, kemudian tak berikan orang lain yang juga sama seperti saya, yang tidak dapat antrian, dia nomor 28. Nah, itulah yang namanya keberuntungan di Mas Diajeng, nggak bisa ditiru, nggak bisa diinginkan, ya, karena itu suatu, ya itu tadi, keberuntungan, lucky. Nah, ini di Mas Diajeng sudah sampai air mancur. Nah, air mancur di sebelah kanan air mancur, kemudian menuju ring road ya di Mas Diajeng ya, menuju ring road. Jadi muter-muternya ya agak lumayan. Nah, ini sampai mana di Mas Diajeng ya? Alfamidi ya, Alfamidi. Terus nanti agak sana itu Rosalia. Bisa melihat apa namanya, nekatmu le aku rakyat top. Nah, ini Rosalia Indah ya. Sekarang sepi di Mas Diajeng karena ada pengurangan ya untuk transportasi, soalnya nggak boleh nggak boleh mobilitas itu, jadi melakukan perjalanan luar kota atau kemana kalau nggak penting sekali ya, pentingnya ditekankan ya di Mas Diajeng, bukan hanya penting gitu kan, penting sekali ya. Seperti kalau kami ini kan ngantar kerja, jadi kan penting loh itu. Nah, kalau nggak kerja nanti ada tindakan, berarti penting, makanya harus melakukan mobilitas seperti ini. Nah, tapi kalau nggak penting sekali, sebaiknya di rumah ya, karena kalau sudah terpapar corona di Mas Diajeng sangat sulit, harus isoman, rumah sakit penuh ya. Isoman aja harus juga teratur pengobatannya, kalau enggak juga berakhir deh di situ. Banyak tayangan TV yang isoman meninggal dunia, jadi mungkin hanya menjaga kondisi tubuh, tapi obat-obatan enggak diminum, enggak ada atau enggak dipersiapkan, jadi seperti itu.
kita yang sehat bersyukur ya, bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan bahwa kita senantiasa mendapat perlindungan yang ekstra dari Tuhan ya. Perlindungan dari Tuhan itu sangat luar biasa ya, tidak ternilai harganya. Nah, makanya kita yang masih sehat bugar jangan sombong, jangan takabur ya, lupa diri. Nah, terus kemudian menganggap bahwa nggak ada COVID kok, udah bebas kok. Nah, seperti itu bahaya di Mas ya. Harus tetap waspada ya. Waspadalah. Nih lampu merahnya, kalau ada lampu merah di Mas lihat mobil-mobilnya hanya sedikit sekali ya, biasanya berjejal di sini. Nah, ini yang ada ngantri lampu merah ini juga kerja, ini rata-rata bekerja semua laki perempuan, jadi nggak untuk hanya main-main atau tur katakanlah seperti itu, tapi kerja ya. Kalau kerja ya memang harus masuk, jadi harus meluangkan waktu dan mengadakan mobilitas, karena kalau enggak akan ada tindakan dari perusahaan. Nah, ini sebentar lagi belok kiri di Mas Gajah untuk menuju Ring Road Mojosongo. Ini masih lampu merah. Nah, saya akan menjelaskan bahwa kami dari Cobalah Coba Channel yang menerbitkan YouTube beraneka ragam di Mas ya. Maksudnya beraneka ragam itu YouTube-nya macam-macam. Jadi ada YouTube memasak, ada YouTube menjahit, ada YouTube kreatif atau kreasi, kemudian ada YouTube ilmu komputer, ilmu akuntansi, terus kemudian ada kata-kata inspirasi, kata-kata bijak, kemudian ada YouTube lagu-lagu di Mas Diajeng, ada langgam, kemudian ada keroncong. Silakan di Mas Diajeng buka ya di Cobalah Coba Channel. Nah, kami akan selalu menerbitkan ide-ide baru yang sangat berguna bagi Dimas Diajeng ya. Seperti masakan itu juga sangat berguna. Dimas Diajeng bisa menyaksikan dulu videonya, kemudian mencoba, karena berani mencoba Anda itu luar biasa. Masakan kami dari bahan-bahan yang sederhana di Mas Diajeng, jadi nggak harus mewah, terus bahannya aja susah dicari gitu, enggak, tapi yang mudah dicari dan murah harganya ya, tapi rasanya luar biasa ya. Silakan Kak video-video kami di Cobalah Coba Channel. Nih, ini kondisi jalan lengang sekali di Ring Road Mojosongo. Nanti sampai kira-kira 5 kilo ya, 5 apa 6 kilo. Nah, jalannya lengang sekali, tidak ada kendaraan lain. Ya, saat pandemi harus hati-hati. Nah, di dalam YouTube kami juga ada ini di Mas Diajeng kayak ramuan penangkal COVID itu ada. Makanya silakan buka ya di Mas Diajeng di Cobalah Coba Channel. Jadi penangkal COVID kami menampilkan 2 YouTube, baru 2 YouTube, besok ada lagi ya. Yaitu dari bahan air kelapa muda, kelapa hijau. Terus kemudian dari bahan jahe
juga jahe. Jahe itu menghangatkan tubuh, jadi membuat imun bertambah. Kita menjadi kuat, menjadi tahan terhadap serangan COVID-19. Ini di Mas Jajeng ini Bengawan Solo. Nah, Bengawan Solo itu meluap tahun 1966. Solo sudah menjadi lautan, ya, bukan lautan api tapi lautan air. Solo sudah menjadi lautan. Nah, itu kenangan Bengawan Solo. Makanya Pak Desang sebagai pencipta lagu, dia menciptakan lagu Bengawan Solo dengan sangat indahnya. Nah, ini sepanjang 4 atau 5 kilo itu sampai di lampu merah Ring-Road nanti. Lengang sekali ya di Mas Jajeng, lengang sekali. Karena ini sudah PPKM, jadi sudah semua diberhentikan. Ya, kalau Solo itu sudah dulu ya PPKM-nya, jadi jalan ditutup sudah mulai tanggal 4, tapi untuk Karanganyar baru kemarin. Karanganyar baru kemarin. Antisipasi memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Ya, makanya diminta warga Kota Solo khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk sadar diri bahwa COVID ini masih ada. Jangan sembrono, jangan gegabah, jangan sombong, ya. Kita harus mawas diri, jaga diri, mensyukuri apa yang ada. Yang namanya hidup itu harus bisa mensyukuri apa yang ada, seperti dalam lagunya The Massive itu, syukuri apa yang ada. Nah, hidup adalah anugerah dari Tuhan. Nah, itu di langit itu kelihatan di Mas Jajeng gunung. Nah, itu gunung Merbabu dan Merapi. Nah, kalau yang Tawangmangu, Karanganyar ke timur itu Gunung Lawu. Nah, Gunung Lawu itu tidak berapi. Tapi kalau yang sebelah barat ini, yang di langit itu nampak gunung, itu Gunung Merapi, itu masih aktif. Ya, sampai sekarang masih aktif. Ya, kalau yang Merbabu enggak. Kalau yang Merapi itu masih aktif. Nah, dulu terkenal toh Mbah Marijan. Nah, Mbah Marijan. Dia sebagai seperti yang ngerti kondisi kalau gunung meletus kayak gitu. Nah, itu kondisi alam, jadi manusia juga harus siap diri, ya. Sewaktu-waktu akan mengeluarkan lahar. Lahar itu juga bisa kayak banjir itu di Mas Jajeng, tapi banjirnya lumpur panas. Nah, lebih bahaya lagi. Kalau banjir biasa kan banjir air. Nah, itu banjir lumpur panas. Ya, lebih menyeramkan. Bisa membuat tubuh gosong. Nah, ini sudah sampai di lampu merah Ring-Road Mojosongo. Kalau ke kanan itu ke arah Plupuh, ya. Kalau terus ke arah Perumnas Mojosongo, kalau ke kiri itu ke arah Dr. Un, kemudian bukan Palangjuglu, Panggung. Terima kasih ya di Mas Jajeng yang sudah menemani perjalanan kami saat PPKM ini ya. Jadi perjalanan pasti keliling muter-muter ya, tapi nggak apa, dinikmati saja di Mas Jajeng, semua itu dinikmati saja.
Bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen, silahkan monggo, biar kami bisa memunculkan ide-ide video yang lebih dahsyat lagi di Mas Diajeng, ya, sehingga Dimas Diajeng bisa mendapat manfaatnya. Oke Dimas Diajeng, kata bijak hari ini adalah ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami mendapat hati yang bijaksana. Nah, jadi kita harus menghargai hari-hari yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu hati yang legowo, hati yang penuh pemikiran, hati yang dewasa, hati yang tidak emosi, seperti itu Dimas Diajeng. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Salam kemenangan.